saya harus klarifikasi bahwa tidak ada intensi saya untuk menyerang Pak Deddy Mulyadi maupun Jawa Barat. Provinsi-provinsi yang lain pun harus bertindak sama, memberikan penjelasan, karena saya yakin di provinsi yang lain, terutama Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sama. Rakyat hanya menerima data kebijakan yang sudah ditulis dan tanpa penjelasan apa-apa. Saya mendorong supaya semua pejabat publik, terutama yang berkaitan dengan komunikasi masyarakat, humas atau apapun namanya, untuk menjelaskan lebih detail tentang dana-dana yang diterima oleh para pejabat ini, supaya sekali lagi tidak menimbulkan syakwa sangka, tidak menimbulkan persepsi yang berbeda dari masyarakat. Karena masyarakat itu perlu dicerahkan, perlu diberikan edukasi, dan kita mempunyai tujuan yang sama. Kita sama-sama ingin menjaga Indonesia. Indonesia termasuk Jawa Barat, termasuk provinsi-provinsi yang lain. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, hari Minggu saya membuat postingan konten terkait dengan dana operasional Gubernur Jawa Barat dan rumah jabatan Gubernur Jawa Barat. Saya mendapatkan respon banyak juga pendukungnya Pak Deddy Mulyadi yang menyerang saya. Tidak ada masalah. Saya menghargai pendapat orang karena ini di era demokrasi. Mereka bebas bersuara, mengekspresikan semuanya. Tapi mungkin mereka belum melihat secara utuh video saya. Video saya itu harus saya berikan catatan bahwa saya hanya ingin mengajak masyarakat untuk tidak hanya menyoroti tentang kemewahan atau tunjangan-tunjangan yang diterima oleh anggota DPR maupun DPRD. Tapi mari kita juga menyoroti tentang tunjangan-tunjangan atau fasilitas-fasilitas yang diterima oleh eksekutif, dalam hal ini kalau di daerah gubernur, bupati, wali kota. Dan saya hanya kebetulan mendapatkan informasi Jawa Barat, itu yang saya sampaikan, dan saya tidak menutup kemungkinan untuk provinsi lain. Bahkan dalam video tersebut saya mengatakan bahwa sudah pasti di DKI Jakarta yang PAD-nya jauh lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat, mungkin guyuran fasilitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat. Pun pula mungkin Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan sebagainya. Tapi tidak ada masalah, karena saya hanya membaca data yang saya terima tanpa penjelasan apapun, sehingga itu yang saya maknai. Nah, ternyata terima kasih hatur nuhun kepada stafnya Pak Deddy Mulyadi yang telah memberikan klarifikasi penjelasan tentang rumah jabatan yang 14 miliar itu. Kata beliau diturunkan menjadi 13,7 dan diturunkan lagi menjadi 13, sekian. Dan saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti klarifikasi dari staf dari Pemprov Jawa Barat, dan ini bagi saya adalah cover both to information. Jadi mengcover semua informasi, karena saya tidak bertendensi menyerang seseorang atau institusi. Itu bukan tugas saya. Tugas saya hanya ingin menjaga Indonesia. Untuk itu saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti penjelasan dari staf Pemprov Jawa Barat terkait dengan video unggahan saya hari Minggu kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Menanggapi pertanyaan anggaran rumah jabatan sebesar 14 miliar
Perlu disampaikan bahwa di anggaran murni 2025 untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga kepala daerah dianggarkan sebesar 14 miliar 40 juta rupiah. Setelah efisiensi diantaranya penghapusan belanja pakaian dinas dan efisiensi beberapa kode rekening lainnya, sehingga anggaran berkurang menjadi 13 miliar 700 juta dan di surat usulan perubahan terbaru RKA Rencana berkurang kembali di bawah 13 miliar. Penggunaan anggaran tersebut dialokasikan untuk yang pertama, gaji non-ASN teknis yang perlu kami bayarkan setiap bulannya. Kemudian makan minum tamu, belanja bibit dan bunga, belanja cendera mata tamu, belanja ATK, cetakan, alat listrik, belanja langganan listrik dan air, belanja perjalanan dinas tim dan lain sebagainya. Untuk anggaran-anggaran tersebut tidak hanya digunakan di Gedung Pakuan Bandung yang saat ini dijadikan salah satu kantor wilayah kerja gubernur, tapi juga digunakan untuk 4 kantor wilayah kerja gubernur lainnya, yaitu yang pertama Balai Pakuan Pajajaran di Kota Bogor, Balai Sri Baduga di Kabupaten Purwakarta, Balai Jaya Dewata di Kota Cirebon, dan Balai Dewa Niskala di Kabupaten Garut. Untuk gubernur sendiri, sesuai arahan beliau sejak menjabat, tidak akan menggunakan Gedung Pakuan menjadi rumah dinas beliau. Beliau tetap tinggal di rumah kediaman pribadi di Lembur Pakuan Subang. Dan segala kebutuhan rumah tangga tersebut ditanggung sendiri oleh beliau. Demikian wargi Jabar, insya Allah menjadi lebih jelas. Hatur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau melihat penjelasan dari staf Pemprov Jawa Barat, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi. Video saya mendapatkan atensi, komentar, dan saya menghargai juga penjelasannya. Inilah yang saya tunggu, penjelasan secara konkret bahwa ternyata dana 14 miliar atau sekarang diturunkan menjadi 13, sekian itu bukan hanya rumah dinas satu saja di Bandung, tapi juga dibagi yang ada di Pakuan, di Bogor, di Cirebon, di Purwakarta, dan sebagainya. Bahkan Pak Deddy Mulyadi sekarang ini tetap tinggal di rumah pribadinya di Subang. Penjelasan seperti ini yang saya harapkan untuk mengklarifikasi permasalahan, karena kalau kita menerima hanya gelondongan data tanpa penjelasan apa-apa, itu yang kita maknai. Penjelasan dari Pemprov Jawa Barat bagi saya itu adalah salah satu cara mengedukasi masyarakat. Nah, ke depan saya berharap, sangat berharap kepada siapapun di eksekutif, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi, bupati, wali kota, anggaran-anggaran ini dijelaskan secara rinci seperti yang dilakukan seperti di Jawa Barat, agar tidak menimbulkan sakwasangka, tidak menimbulkan opini-opini yang menjudge tentang kebijakan tersebut. Kenapa? Karena rakyat tidak bisa dipersalahkan, karena selama ini belum mendapatkan penjelasan secara detail dan rinci. Ini penting karena supaya rakyat tidak membangun persepsi yang salah, perlu diberikan edukasi, perlu diberikan informasi yang edukatif, yang menyeluruh dan komprehensif. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada staf kantor Gubernur Jawa Barat yang telah memberikan tanggapan atas video saya. Saya mohon maaf kalau ini menyinggung Pak Deddy Mulyadi dan pendukungnya. Sekali lagi saya katakan, saya tidak mempunyai intensi untuk menyerang kehormatan Pak Deddy Mulyadi, karena saya pribadi tidak mengenal. Kita juga melihat fenomena seorang Deddy Mulyadi itu sangat unik, seorang gubernur yang sangat aktif atau bahkan proaktif lah dibandingkan gubernur-gubernur lain yang terjun ke masyarakat, langsung menghadapi permasalahan real di masyarakat. Itu kita hargai juga. Pak Deddy Mulyadi juga mengatakan dirinya tidak marah disebut gubernur konten, karena memang beliau mempunyai akun-akun YouTube yang sangat populer. Ini juga bisa
membantu tugas-tugas beliau di Jawa Barat. Jadi sekali lagi saya harus klarifikasi bahwa tidak ada intensi saya untuk menyerang Pak Deddy Mulyadi maupun Jawa Barat. Provinsi-provinsi yang lain pun harus bertindak sama, memberikan penjelasan, karena saya yakin di provinsi yang lain, terutama Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sama. Rakyat hanya menerima data kebijakan yang sudah ditulis dan tanpa penjelasan apa-apa. Saya mendorong supaya semua pejabat publik, terutama yang berkaitan dengan komunikasi masyarakat, humas atau apapun namanya, untuk menjelaskan lebih detail tentang dana-dana yang diterima oleh para pejabat ini, supaya sekali lagi tidak menimbulkan syakwa sangka, tidak menimbulkan persepsi yang berbeda dari masyarakat. Karena masyarakat itu perlu dicerahkan, perlu diberikan edukasi, dan kita mempunyai tujuan yang sama. Kita sama-sama ingin menjaga Indonesia. Indonesia termasuk Jawa Barat, termasuk provinsi-provinsi yang lain. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Sukses terus untuk Jawa Barat. Mudah-mudahan dengan gubernur baru yang sangat atraktif ini bisa mempercepat atau mengakselerasi pembangunan di Jawa Barat. Masih banyak PR di Jawa Barat, kita tahu semuanya, dan kita melihat apa yang dibangun oleh Pak Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan ke depan itu membuahkan hasil yang positif. Sahabat Indonesia, itu klarifikasi saya untuk memberikan ruang klarifikasi kepada siapapun atas opini saya. Sebagai media alternatif, Anak Bangsa Channel sangat terbuka. Kita tidak pernah menyebarkan hoax, tidak pernah menyebarkan berita palsu, tidak pernah ingin menyudutkan seseorang atau institusi manapun. Karena tugas kami di Anak Bangsa Channel ini adalah hanya satu, ingin menjaga Indonesia lebih baik dibandingkan saat ini atau masa lalu. Kita harus optimis menyongsong 2045 Indonesia emas yang kita cita-citakan bersama. Kita mempunyai populasi yang sangat besar, ada bonus demografi. Jangan sampai bonus demografi ini menjadi bencana demografi kalau tidak dikelola dengan baik. Kita mempunyai kewajiban yang sama agar negeri ini dan daerah manapun, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan provinsi-provinsi yang lain itu nanti diwariskan kepada anak cucu kita dengan legacy yang sangat indah, aman, tertib, dan masyarakatnya sejahtera. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.